Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Peter Salon Channel, tentunya masih tentang seputar rambut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci rambut customer yang sedang mencuci di salon. Sebelum saya jelaskan, saya ada sedikit cerita. Waktu saya mencuci rambut customer pertama kalinya di salon, itu sangat-sangat fatal sekali. Ketika saya main di tempat abang saya kerja di salon, itu saya main 1 minggu kurang lebih, saya disuruh nyuci orang yang kerja di situ. Dan setelah 1 minggu itu, waktu itu pas salonnya lagi rame, saya disuruh nyuci rambutnya customer. Waktu itu saya ingat sekali, customer itu mau cuci blow, dan ketika saya disuruh nyuci, itu bukan rambut aja yang saya siram, tapi sampai ke muka-mukanya, sampai ke telinga semua, baju basah semua. Di salon itu kan ada tuh keran gitu, kalau dibuka jret, airnya tuh langsung kencang. Nah, saya waktu itu mungkin grogi banget karena baru pertama kali disuruh nyuci rambut customer. Ketika saya buka, otomatis air yang di shower itu keluarnya kencang. Tangan kanan saya ini megang shower, itu otomatis agak mengangkat sedikit showernya, agak menghentak gitu, dan showernya itu agak ke atas gini, jadi bukan nunduk ke bawah. Akhirnya apa? Rambut, muka, baju basah semua. Itu yang saya ingat sampai sekarang, dan saya pun diomelin sama tamu itu. Yang saya lakukan hanya waktu itu susah minta maaf karena emang baru dari kampung saya dan tidak tahu harus ngomong apa. Belajar bahasa Indonesia saja pun saya masih susah, dan rasa ngomongnya ke siapa aja itu pun saya masih susah. Tamu itu marah-marah, kamu tuh bisa kerja nggak sih? Saya hanya diam. Lalu orang yang kerja di sebelah saya itu nggantiin saya setelah dia nyuci tamunya selesai, dan saya pun nggak pergi, saya hanya diam di sebelahnya dia. Saya melihat nyucinya seperti apa, bagaimana. Nah, dari situlah saya belajar, dari situlah saya pengen bekerja seperti abang saya di salon. Mungkin kalian pernah merasakan juga hal yang serupa seperti yang saya lakukan. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, sebelum kalian ngasih sampo, harus disiram terlebih dahulu sampai merata, dan usahakan showernya dekat dengan kulit kepala supaya nggak nyiprat ke mukanya. Sampai merata, pelan-pelan. Untuk air bisa kencang, nggak apa-apa, asalkan shower didekatkan dengan kulit kepala, itu aman. Dan untuk bawahnya kalian bisa mengangkatnya ya, tapi jangan terlalu tinggi mengangkatnya. Kalau terlalu tinggi nanti airnya tuh bisa turun ke leher, ke pundak, dan tujuannya anduk itu supaya airnya meresap ke anduk. Nah, ini untuk peringatan bagi kalian semua ya, jika kalian mencuci rambut seperti ini, usahakan telinganya tamu itu berada di atasnya bak keramas. Oke, tanda pas itu kalian bisa patokan antara yang leher di bak keramas itu sama telinganya customer. Usahakan telinganya itu ada di atasnya bak keramas, dan posisi customer, posisi tamu itu harus pandangan lurus ke atas. Nanti kalau terlalu ke bawah, itu akan repot di kita sendiri saat membilas rambutnya. Ratakan, dan cara menggaruknya, cara menggosoknya itu nggak boleh
seperti ini ya. Jadi nggak boleh harus pakai yang ini. Jadi jika kalian bekerja di salon, misalkan suruh nyuci rambut atau dibilang capster, itu kuku panjang nggak dibutuhkan. Karena kalau kuku panjang, garuknya, gosoknya itu susah. Bisa-bisa kulit kepala tamu nanti bisa lecet. Jadi usahakan kuku kalian harus pendek. Dan untuk sampo-nya, usahakan itu jangan mengenai telinga customer. Jangan sampai masuk ke telinga customer ya. Seperti yang saya bilang pengalaman saya tadi, itu sampai sekarang saya masih ingat. Bagian atasnya, nah kalian bisa menyatukan ke dua tangan kalian dan silang jari kalian untuk bisa saling berseberangan menggosoknya. Jangan sampai tabrakan. Yang bagian bawah kalian bisa menggosoknya tangan kiri maupun tangan kanan. Dan yang bagian rambutnya kalian gosok antara kedua telapak tangan kalian. Lalu diurut pelan-pelan, gosok lagi, urut pelan-pelan, gosok lagi. Jangan sampai kayak nyuci pakaian atau nyuci baju. Nah ini ya, kalian harus ngecek lagi posisi telinganya customer di saat nyuci seperti ini. Waktu kalian mau bilas nanti, itu usahakan kepalanya tamu itu suruh naik sedikit supaya nyucinya, nyiramnya lebih enak. Oke, habis tangan kiri, tangan kanan, dua-duanya pun boleh. Pokoknya semaksimal mungkin, sebersih mungkin. Nah ini saya contohkan ya, posisi seperti ini nih salah. Nah telinganya kan kejepit sama pembatas leher itu, jadi harus dinaikin lagi seperti ini. Pokoknya kalian harus berani ngomong sama customer. Jika biasanya sih sering ya, customer tuh sambil main HP nggak sadar, itu pandangannya pasti ke bawah. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana jika telinganya itu kemasukan sampo? Nah caranya seperti ini. Jempol kalian itu kalian bisa mengusapnya dan menekan telinganya customer pelan-pelan. Itu otomatis air akan langsung turun ke bawah dan tidak masuk ke dalam telinga. Oke, yang bagian bawahnya, telapak tangan kalian itu bisa agak sedikit mendorong dan showernya itu agak condongin ke dalam. Lalu tangan kiri kita atau tangan kanan kita itu masuk ke sela-sela di kulit leher atau rambut yang di bagian bawahnya. Kalian usap pelan-pelan, otomatis shower yang condong agak ke dalam itu airnya akan masuk ke bawah. Nah gunanya telapak tangan kita itu untuk mengusap ke atas supaya tidak sampai ke pundak. Untuk showernya jangan terlalu diatasin seperti ini ya, ini hanya contoh. Lalu di bagian bawahnya bagaimana? Nah kalian harus bisa menyangga kepala customer, jangan dipasrahin ke tamunya ya kepalanya. Jadi tangan kiri kalian itu bisa menyangga tamu, kepala tamu maksudnya. Lalu tangan kanan kalian itu bisa menyapu
dari tengkuk leher ke atas. Digosok lagi pelan-pelan, mungkin masih ada sisa yang tertinggal sampo-samponya. Lalu bilas lagi. Jadi kurang lebih ya seperti itu langkah-langkahnya nyuci, jangan sembarangan. Ini yang terakhir, pakai kondisioner. Pakai kondisioner itu nggak usah terlalu ke kulit, cukup di bagian kurang lebih setengah jengkal ya, lalu diusap ke bawah sampai ujung. Bagian akar itu mungkin sedikit aja kalian bisa ngasihnya, tapi kalau misalkan rambutnya kering tidak masalah. Kalau yang rambut yang sudah berminyak, biasanya kan ada tuh rambut yang berminyak di bagian kulit kepalanya. Nah itu jangan terlalu banyak dikasih kondisioner. Sampai merata pokoknya. Kalian usap-usap terus. Nggak lama kalian bilas lagi sampai bersih. Dan tetap ya, usahakan telinga tamu itu harus di atasnya batas leher yang ada di bak keramas itu. Kalau telinga dempet seperti tadi, itu nyucinya akan susah di kita sendiri dan airnya pun akan cepat turun ke bawah leher, ke pundak, bisa-bisa bajunya basah semua. Jadi kalian harus hati-hati nyuci seperti ini. Usahakan cek di bagian bak keramasnya itu, jika sudah tidak berbusa itu tandanya sudah bersih. Kalian bisa menggosoknya terus di kulit kepala tamunya. Oke, yang terakhir, nah ini cara mengasih handuknya di kepalanya tamu. Itu kalian harus bisa supaya rambutnya panjang itu masuk ke dalam handuk semua. Caranya, handuk yang sebelah kiri kalian masukkan ke dalam handuk yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kanan kalian tarik ke depan dan diselipkan ke sela-sela handuk yang di bagian depan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.